Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fajri. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Ingin mempresentasikan proposal saya mengenai perancangan topologi pada loket Badan Pertanahan Nasional BPN yang saya buat sendiri, serta dosen pengampu saya Pak Wawan Ridwan, STMT. Sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan tugas besar 2 saya karena ada beberapa trouble dari diri saya sendiri. Jadi terima kasih Bapak Wawan Ridwan untuk penerimaan TB2 saya. Baik, lanjut ke slide kedua. Kata penghantar. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan karunia-Nya saya sebagai penulis menyusun proposal penelitian yang berjudul Perancangan Topologi pada Loket Badan Pertanahan Nasional atau BPN masih bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Penulis berterima kasih kepada Bapak Wawan Ridwan STMT selaku dosen pengampu di mata kuliah Komunikasi Data untuk memberi kesempatan saya untuk memuat dan merancang proposal terkait judul di atas dan beberapa pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya atau penulis juga menyadari bahwa penyusunan proposal ini masih jauh dari kata sempurna, bahkan tidak sempurna karena pengalaman dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi perbaikan proposal ini di masa mendatang. Pendahuluan. Istilah data dalam diktat ini berarti segala sesuatu yang belum memiliki arti bagi si penerimanya. Dalam ilmu komunikasi data, data berarti informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat digital biner. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching, bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan periferalnya. Di zaman konvergensi ini, komunikasi data tidak hanya dapat dilakukan oleh komputer dengan komputer, bahkan ada juga yang berasal dari komputer ke alat komunikasi lain. Contoh dari komputer, kita bisa video call lewat handphone sekarang gitu loh. Untuk melakukan komunikasi data, dengan adanya komunikasi data, kita tidak perlu pergi ke tempat tujuan untuk memberikan data, tetapi cukup dengan hanya duduk di depan komputer atau handphone kalian atau peralatan yang mendukung dapat mengirimkan data berupa pesan, transaksi, video dalam waktu yang singkat. Badan Pertanahan Nasional BPN sebagai salah satu elemen yang vital di dalam era pembangunan diharapkan mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai wahana pelayanan bagi masalah pertanahan. Dengan perancangan topologi jaringan pada loket di Badan Pertanahan Nasional atau BPN, saya harap proposal ini dapat menjadi solusi atau alternatif bagi Badan Pertahanan Nasional atau BPN. Latar belakang proposal. Pada sistem pelayanan Badan Pertanahan Nasional atau BPN menggunakan sistem loket yang mengharuskan warga negara yang ingin mendaftar memperbarui tanahnya atau memperbarui sertifikatnya agar terdaftar di BPN untuk mendatangi loket yang sudah disediakan oleh pihak BPN. Oleh karena itu, proses pendaftaran serta pembaharuan memakan waktu dan kapasitas penyimpanan data yang tidak terorganisir dengan baik, sehingga terdapat data double atau data duplikat. Masalah ini dapat menyebabkan sulitnya untuk mengetahui kepemilikan sah suatu tanah, sehingga pelayanan yang diberikan dapat terganggu. Pengertian topologi. Topologi merupakan cabang matematika yang bersangkutan dengan tata ruang yang tidak berubah dalam deformasi dwi-kontinu. Karena sifat ini, topologi disebut pula geometri karet. Ia muncul melalui
pengembangan konsep dari geometri dan teori himpunan seperti ruang, dimensi, bentuk, dan transformasi. Nah, maksudnya apa? Karena topologi di sini, pengertian topologi itu luas. Jadi topologi itu adalah suatu tata letak ruang yang digambar untuk berbentuk geometri atau teori himpunan, atau seperti ruangan dimensi yang dimana nanti akan digambarkan sebagai layout bagi si perancang. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer ke komputer. Nah, ini cocok, ini hanya materi tambahan. Jadi hanya cocok untuk topik kita. Jadi nanti kita akan mengonfigurasi jaringan antara loket dengan loket supaya integrasi dengan periferal yang lainnya. Nah, komputer dengan piranti-piranti yang lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Jadi data yang dikirimkan itu harus melalui media yang disalurkan. Contoh komputer dengan komputer, komputer dengan printer, komputer dengan terminal. Gitu. Pengertian jaringan. Jaringan komputer atau jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang mengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Di sini juga kita akan bahas jaringan karena nanti perancangan topologi itu memang untuk merancang suatu jaringan di suatu tempat. Gitu. Jadi di sini dapat kita simpulkan terlebih dahulu kalau jaringan itu adalah harus mempunyai server sebagai peladen atau sebagai server atau sebagai media penyimpanan inti yang nantinya akan ada klien yang memakai resource dari si server. Tuh. Tujuan penelitian ini, dengan perancangan topologi jaringan diharapkan loket yang semula tidak terintegrasi dengan beberapa periferal yang belum terhubung dengan jaringan dapat memaksimalkan kinerja dan dapat meminimalisir data pemohon yang duplikat. Maksudnya apa di sini? Karena kalau tidak memakai jaringan yang ada servernya, itu mungkin di suatu komputer ini ada, di satu komputer ini mungkin belum ada, dan kalaupun di komputer ini ada, mungkin di komputer satu lagi si B ada gitu. Makanya kita menghindari data duplikat dan juga meminimalisir seminimal mungkin data pemohon yang double atau duplikat. Batasan masalah kita adalah satu, perancangan topologi dan jaringan komputer. Di sini kita akan menentukan topologi apa yang kita pakai. Dua, konfigurasi jaringan komputer. Nanti kita akan konfigurasi memakai IP kelas berapa, IP slash berapa yang cocok untuk kebutuhan BPN sendiri. Tujuan penelitian, dengan perancangan topologi jaringan diharapkan loket yang semula tidak terintegrasi dengan beberapa periferal yang belum terhubung dengan jaringan dapat memaksimalkan kinerja dan dapat meminimalisir data pemohon yang duplikat. Ini tujuan penelitian kita dan nanti kita akan simpulkan. Pembahasan 1. Kita akan membahas metode perancangan topologi. Itu pasti karena kita harus menemukan metode apa yang cocok untuk perancangan topologi, termasuk nanti mungkin akan dijelaskan secara analisis. Yang kedua, perancangan topologi. Udah tentu karena kita akan nanti merancang sebuah jaringan di BPN. Yang ketiga adalah konfigurasi IP dan IP apa yang kita pakai. Metode perancangan. Metode perancangan di BPN meliputi analisis lingkungan. Analisis lingkungan itu jadi kita akan menentukan berapa luas lingkungan tersebut yang akan kita jadikan
kita pasang kabel, mungkin juga nanti kita akan menggambar, itu harus diperhatikan. 2. Desain perancangan topologi. Nanti setelah kita analisis lingkungan, kita akan mendesain topologi apa yang kita pakai nanti untuk merancang sebuah sistem jaringan di lingkungan BPN. Perancangan sistem jaringan ini meliputi nanti IP address dan peripheral lainnya, dan konfigurasi jaringan itu adalah nanti sama IP address untuk nanti antara PCA, PCB atau loket A, loket B itu terhubung dengan server. Perancangan topologi berdasarkan permasalahan ditemui pada BPN, yaitu proses pelayanan pendaftaran sertifikat membutuhkan waktu yang cukup lama dan terjadinya data berulang, maka kami usulkan menggunakan topologi tree. Kenapa topologi tree? Karena topologi tree itu bersifat luas. Topologi tree itu bisa memuat topologi lain masuk ke topologinya. Jadi berkata topologi tree ini adalah gabungan antara topologi bus dan topologi star. Bahkan ada topologi tree yang berbentuk topologi bus dengan topologi mesh. Ya, itu banyak di kantor-kantor. Jadi setiap kantor-kantor itu biasanya di setiap ruangan itu menggunakan topologi star atau mesh. Konfigurasi IP. Di simulasi jaringan ini kita akan mengkonfigurasi jaringan BPN dengan IP/29 karena loket hanya mempunyai karena BPN tak terlalu banyak memakai loket. Jadi kita bisa memakai segmen 6-7 klien untuk untuk satu server. Jadi di sini saya sarankan untuk memakai /29 dengan kebutuhan server sebagai pusat data yang terintegrasi dari setiap server memiliki BPN. IP yang di subnet secara statik agar pengiriman paket dalam jaringan terorganisir dengan baik. Kesimpulan, dari hasil perancangan jaringan komputer di Badan Pertanahan Nasional atau BPN dapat disimpulkan bahwa proses perancangan bangunan komputer berhasil kita lakukan. Kelebihan dari perancangan jaringan komputer yang telah dibuat adalah sistem jaringan skala besar yang tadi saya bicarakan, karena kalau udah kita pakai topologi tree itu sudah memakai dua topologi sekaligus, yaitu bus dan star, sehingga dapat mengelompokkan satu jaringan dengan jaringan lain yang berbeda pada tingkat yang lebih rendah, serta komunikasi data antara komputer atau loket dapat saling terhubung dan terintegrasi. Dengan desain jaringan yang telah dirancang, maka dapat diimplementasikan untuk dimanfaatkan dalam proses pelayanan pendaftaran sertifikat atau pembaharuan sertifikat tanah agar lebih optimal dan efisien. Berikutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka saya cuma hanya 4 dari Wikipedia, dari Unicom, Telkom University, sama media.neliti.com. Saya rasa cukup Pak untuk presentasi kali ini, dan teman-teman semoga sehat selalu dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Saya undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.